Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel materi PDR kelas 5. Kali ini kita memasuki subtema 3 pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan siapkan dulu peralatan tulis untuk mencatat materi yang ada di dalam materi, dan juga kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 3 pembelajaran 1. Tema 1 ya. Pertama-tama tugas kalian nanti adalah membuat cerita dari ilustrasi gambar berikut. Nah, ini ada Lani. Lani sedang mempersiapkan atau menjelaskan cara-cara membuat gerabah. Ini nanti tugas untuk hari ini. Ada 3 cara ya. Ada 3 langkah yang akan dijelaskan oleh Lani. Nah, sebelum kalian nanti membuat cerita, maka yang harus kalian lakukan yang pertama adalah menentukan ide pokok dari gambar-gambar di samping. Ini ada Lani, ada 3 langkah. Nah, tentukan dulu ide pokok dari masing-masing gambar berikut. Kemudian, setelah kalian menentukan ide pokok, kembangkan ide pokok yang telah kalian buat menjadi sebuah paragraf sehingga nanti bisa menceritakan gambar ilustrasi yang ada di samping. Setelah kalian mengembangkan paragrafnya, kalian susun paragraf yang sudah terbuat menjadi satu kesatuan cerita. Selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah membaca bacaan yang berjudul Gerabah Pulau Madura. Nah, ini namanya gerabah. Gerabah Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah yang dibakar dan dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali Pulau Madura. Untuk paragraf-paragraf selanjutnya, silakan kalian baca nanti di buku BSE halaman 124 sampai 125. Kemudian tentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Contoh peralatan pengrajin gerabah yang dipakai oleh para pengrajin gerabah dari Madura. Yang pertama, panempa atau penempa. Digunakan untuk membentuk dan menghaluskan bagian luar berupa sekeping papan. Seperti ini bentuknya, panempa atau penempa. Yang kedua, pangorek atau pengerok. Apa itu? Pangorek atau pengerok adalah sejenis sabit bermata miring, bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam sebuah gerabah. 3. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. 4. Pangelet atau secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Di bibir gerabah itu bagian yang ini. Nah, ini namanya bibir gerabah. Dihaluskan dengan menggunakan pangelet. Pangajakan adalah penyaring ya, atau saringan atau sejenis nyiru untuk ayaan pasir biar halus. Yang terakhir ada werkower atau galah berujung kawat lengkung. Kita lanjut. Masih ada satu lagi ternyata. Pamatong atau alat yang digunakan untuk memotong tanah liat. Biasanya bisa berupa pisau atau bisa berupa kawat.
ada pungku atau tungku untuk membakar gerabah. Jadi supaya gerabah yang sudah dibuat itu kuat, maka gerabah itu harus dibakar, tidak hanya dijemur. Bagaimanakah proses pembuatan gerabah? Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan bakar berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, maka diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat nanti sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, bertangkai itu artinya untuk pegangannya dibuat kayak bentuk telinga gitu di kanan dan kiri, maka bagian telinga atau tangkai itu dibuat terpisah, lalu ditempelkan atau digabungkan. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian gerabah tadi dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Setelah kering, maka yang harus dilakukan adalah gerabah tadi dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Jadi setelah gerabah itu jadi, gerabah boleh hanya dibersihkan saja atau mungkin mau diwarnai. Itu terserah dari pengrajinnya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Teh paling enak disajikan dengan gerabah yang biasa disebut dengan poci. Makanya dikenal juga dengan sebutan teh poci. Makin terasa deh kenikmatannya. Cara buatnya gampang. Tinggal tuang air panas ke wadah saringan berisi tehnya. Ya Mbak, itu nanti nuangnya merata ya, jadi bukan di satu tempat aja, biar warnanya rata juga. Di Tegal, minum teh dengan wadah poci disebut dengan tradisi moci. Tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman Belanda. Katanya sih, tradisi moci menjadi simbol hubungan yang saling mendukung antara pabrik teh dan pabrik gula di Kabupaten Tegal. Tradisi moci nggak komplit tanpa peralatan minum dari gerabahnya. Lokasi pembuatannya ada di Desa Sitiwinangun, Cirebon. Tiap daerah itu sebenarnya karakter tanahnya beda-beda. Kalau di sini tergolongnya earthenware, tapi yang monmorilinit, kata bahasa keramiknya gitu. Jadi ada kandungan zat besi atau mangan yang banyak di situ. Langsung aja deh kita buat gerabahnya. Campur tanah liat dengan pasir. Komposisinya 1:3. Aduk bersama air sampai tercampur rata. Nah, tinggal bentuk menjadi poci saja deh. Harus hati-hati nih, kalau enggak pocinya malah hancur. Dulu, jumlah pengrajin gerabah di Desa Sitiwinangun bisa mencapai ribuan orang. Namun kini jumlahnya semakin berkurang. Padahal gerabah dari Desa Sitiwinangun dikenal berkualitas dan tahan lama loh. Lanjut buat tekonya ya. Bentuk bagian alas teko sampai tutupnya. Lumayan juga nih hasilnya. Padahal baru belajar tuh. Oh ya Bu, kok bentuknya nggak kayak poci ya? Iya, karena ini belum dikasih gagang. Oh, setengah iya. kering dikasih gagang. Oh gitu, berarti keringin dulu nih. Iya. Tapi ada yang udah setengah kering belum sih? Ada nih yang udah jadi. Oh ya di sana ya. Jadi gimana? Kasih gagang ke
bapak-bapak yang Ukuran kira-kira dari Buat juga bagian corong air atau cuping. Buat lubang dengan cara dicungkil. Jadi deh, tinggal satukan aja semua bagian teko. Jangan lupa pasang gagang tekonya ya. Nah, ini untuk tahap terakhir tutupnya. Karena tutupnya ini masih basah, jadi ya kita belum bisa bentuk tutup yang selayaknya ada ininya apa? Ada cuping gitunya tutup. dikit ya. Ada ininya ketuntukannya di sini yang buat megang. Nah, ini biasanya posisinya kayak gini ditaruhnya. Oke. Teko yang sudah terbentuk sempurna dijemur selama 2-3 hari sampai kering. Barulah masuk proses pembakaran. Proses pembakaran gerabah dilakukan selama 45 menit. Jika terlalu lama, gerabahnya malah hancur dong. Awas, jangan terlalu dekat tungku pembakaran. Soalnya panas banget. Jika pembakaran dirasa sudah cukup, angkat gerabahnya dengan alat khusus dari bambu. Maklum, masih panas tuh. Wah, wah, wah. Gerabah yang dibakar banyak banget, hai. Soalnya untuk menghemat biaya, pembakaran dilakukan bersama-sama dengan pengrajin lainnya. Ternyata nggak cuma teko buat ngeteh aja ya, beraneka peralatan rumah tangga juga dibuat. Harganya mulai dari 70.000 sampai ratusan ribu rupiah saja. Bagus-bagus loh buatan Indonesia. Nah, itu tadi video proses pembuatan gerabah. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.